Yo, ya saya Pascalius Silisanga, kelas 3 IA 25 dengan NPM 58414404 yang berasal dari Universitas Gunadarma akan mempresentasikan tentang perkembangan mobile network di Indonesia. Ya, langsung saja. Pada slide pertama saya akan membahas tentang pengertian mobile phone. Mobile phone atau yang biasa disebut cell phone, cellular phone atau handphone adalah perangkat elektronik portable yang berfungsi sebagaimana pesawat telepon normal yang dapat bergerak pada suatu area yang luas dan bisa dibawa-bawa, begitu dibandingkan dengan cordless phone. Kebanyakan mobile phone atau handphone saat ini menggunakan kombinasi transmisi radio dan telepon circuit switching atau PSTN konvensional, walaupun paket switching sudah digunakan untuk beberapa bagian jaringan mobile phone, khususnya untuk layanan akses internet dan WAP, dan mampu untuk mengirimkan voice function, SMS, paket switching untuk internet, dan MMS. Ya, berikutnya ada perubahan telekomunikasi. Yang pertama, kita membahas tentang fleksibilitas pemakaian. Di sini, fleksibilitas pemakaian menggeser penggunaan telepon kabel tidak dibatasi dalam suatu ruang tertentu selama dalam area atau jangkauan hotspot, serta bentuk dan ukuran. Kedua, jumlah pemakai yang meningkat. Pada tahun 2000 sampai 2005, kurang lebih 200 juta penggunaan pelanggan. Dan pada tahun 2006 sampai sekarang kurang lebih sekitar 800 juta. Bayangkan dalam kurun waktu hanya 1 tahun sampai 5 tahun, pelanggan memuncak naik menjadi sekitar 600 sampai 700 jutanya. Yang ketiga, jumlah network provider yang meningkat. Bukan merupakan barang mewah, tetapi menjadi part of life. Jadi tidak mungkin tidak ada manusia yang tidak memiliki handphone. Minimal mereka tahu cara mengoperasikan telepon. Yang keempat, ada fasilitas layanan yang meningkat, internet dan multimedia. Dan yang kelima, kapasitas memori yang memungkinkan untuk penyimpanan nomor telepon yang banyak, pesan singkat, gambar, foto, video, dan sebagainya, serta aplikasi penunjang mobile phone tersebut. Selanjutnya kita masuk pada generasi mobile phone. Bisa dilihat pada generasi pertama, yaitu 1G, kemudian 2G, 2,5G, 3G, 3,5G, dan 4G. Bisa dilihat juga dari voice analog, kita bisa mengirimkan voice over circuit switch. Data medianya 9,6K, 28,8K, 64K, 384K, dan 2M. Serta bisa kita lihat juga data multimedia Internet over IP pada gambar berikut, dan juga all over IP. Di sini kita bisa lihat. Nah, ini dia perbedaannya pada bandwidth gap. Yang pertama, CN atau Core Network, RNC Radio Network Controller, dan Base Transceiver Station. Kita bisa lihat dari wireless word now sama internet. Transaksi bottleneck, kita bisa lihat gambarnya di sini. Ya, langsung saja ke standar mobile phone, yaitu ada push to talk mobile telephone system, improve mobile telephone system, dan advanced mobile telephone system dengan frekuensi 900 MHz di Jepang. Yang pertama ada teknologi 1G. Yang pertama kali menemukannya yaitu dari Nordic Mobile Telephone di Jerman. Advanced Mobile Phone System, analog mobile phone, serta analog dan frekuensinya adalah 800 MHz. Yang kedua ada jaringan 2G, yang di dalamnya ada Digital System, Global System for Mobile Communication, GSM, originally from Group Specially Mobile, the most standard cell phone dan SMS.
ada Integrated Digital Exchange Network (IDEN), development by Motorola dan dipakai oleh divisi Multiple Access. Digital AMPS, Code Division Multiple Access, dan menggunakan frekuensi 800, 900, 1800, dan 1900 MHz. Selanjutnya muncul teknologi 2,5G. Di dalamnya terdapat General Packet Radio System berkecepatan 56 sampai 114 kB per second, digunakan untuk SMS, MMS, WAP, dan Internet. Lalu naik ke 2,75G, di mana ada CDMA 2000 serta Exchange Data Rate for GSM Evolution atau disebut dengan EDG atau Exchange GPRS atau EGPRS. Selanjutnya kita masuk ke era 3G, di mana di dalamnya terdapat Wideband Code Division Multiple Access atau biasa disebut WCDMA. Lalu ada Universal Mobile Telecommunication System serta CDMA 2000. Dan muncul pula WiMAX atau Worldwide Interoperability for Microwave Access. Lalu naik lagi ke jaringan 3,5G. Ada HSDPA atau yang biasa disebut dengan High Speed Downlink Packet Access, di mana memiliki kecepatan sebesar 1,8, 3,6, 7,2, dan 14,4 MB per second. Dan sekarang kita memasuki era 4G, di mana 4G itu merupakan Ultra Mobile Broadband atau UMB. Lalu kita lihat dari perbedaannya sekarang. Perbedaan 1G, radio di 1G bersifat analog pada frekuensi 800 MHz dan 400 MHz. 1G dimulai dari Chicago dan dikomersikan pada tahun 1983. Kalau 2G, sifat radionya digital, dimulai dari Maret 1993, menggunakan TDM atau Time Division Multiplexing, serta memiliki frekuensi 800 sampai 1900 MHz atau yang biasa dikenal dengan GSM dan CDMA. Perbedaan dari 2,5G sampai 3G yaitu dari Digital High Speed. 4G, perbedaannya ada pada IPv6 Voice Digital High Speed. Kita masuk ke 3G. Sistem 3G dimaksudkan untuk menyediakan global mobility dengan cakupan layanan yang lebih luas, seperti teleponi, paging, messaging, internet, dan broadband data. International Telecommunication Union atau ITU memulai proses standar sistem 3G dikenal sebagai International Mobile Telecommunication 2000 atau IMT 2000. Europe Telecommunication Standard Institute atau ETSI bertanggung jawab terhadap proses standarisasi UMTS, Universal Mobile Telecommunication System. Dan pada tahun 1998, Third Generation Partnership Project atau 3GPP dibentuk untuk melanjutkan pekerjaan spesifikasi teknis UMTS. Third Generation Partnership Project 2, 3GPP2, dibentuk untuk mengembangkan teknologi CDMA 2000 yang merupakan anggota keluarga IMT 2000. Pada tahun 1992 bulan Februari, World Radio Conference mengalokasikan untuk pemakaian UMTS, di mana frekuensi 1885 sampai 2025 MHz dan 2110 sampai 2200 MHz digunakan untuk IMT 2000. Jaringan 3G menyediakan transmisi data rate lebih tinggi, 384 kB per second, dibandingkan dengan GSM yang hanya 56 kB per second. WCDMA menggunakan lebar 5 MHz sinyal radio dengan chip rate 3,84 Mbps, lebih besar 3 kali dari CDMA1 IS-5 yang menggunakan lebar 1,25 MHz dengan chip rate 1,22 Mbps.
Di sini kita lihat ada fitur-fiturnya. Ada NMT, GSM, UMTS, IS95, CDMA 2000. Teknologinya kalau NMT FDMA, GSM TDMA, UMTS itu WCDMA, IS95 itu CDMA, CDMA 2000 itu CDMA. Di sini bisa dilihat generasinya, digital, edge, worldwide market share, roamingnya, headset interoperability, operator locking, command inference, signal quality and coverage area, frequency utilization atau call density, daya tahan baterai atau kualitas baterai, hand off, breathing, dan intellectual property. Kita bisa lihat di sini. Nah, berikut adalah operator seluler di Indonesia. AMPS, ada Komselindo. GSM, ada Telkomsel, Satelindo, dan Excelcom. GPRS, ada Telkomsel, Satelindo, dan Excelcom. Dan di jaringan CDMA, Telkom Flexi, Indosat Star One, Bakri, Telco Elsia, dan Mobile 8 atau Friend. Mungkin masih banyak lagi jaringan-jaringan operator Indonesia yang belum saya masukkan di sini.